Oke Pak Pram, kita mau lanjut lagi nih ya. Lanjut. Dan kita masih tetap di Koko Cafe Pak Pram. Betul. Ya, sebagaimana kita lanjutan episode kemarin bahas soal tentang keluarga ya. Waktu itu dengan Ciria saya ya, dengan Iya, istriku ya. tentang istri. Sekarang kita mau Tentang tentang anak ya. Jadi masih tetap di Koko Cafe, cuman angle-nya kita cari yang top juga nih ya. Jadi, makanya ini yang saya sampaikan kemarin juga, ini Koko Cafe ini tempatnya instagramable banget Pak. Bener. Ya mau di setiap sudut ada aja yang bisa di ini. Dan menunya bro. Nah ini dia nih ya. Bakpaunya. Nah, di episode kemarin udah sempat kita ngomong-ngomong gitu ya, kita sempat mention ya, dan kita beruntung masih disediakan lah, masih dapat Di tengah-tengah pesanan yang begitu banyak, kita masih, orang Jawa bilang keduman ini bro, masih dapat bagian. Iya, ini kalau ini kayaknya buat yang take away ya. Take away-nya take away. ya. Jadi memang tempatnya ya udah cantik banget gitu ya. Bagus, dan memang menunya andalan Iya, bro. wow. Kopinya juga mantap. Tapi memang mesti dicobain biar yang nonton Siap. juga yakin nih Pak. Saya udah habis satu tadi bro. Saya juga udah pakai satu tadi. Ya tadi saya makan yang rasa apa tuh Pak Pram? Itu kayak ayam apa ya namanya ya. Kalau ini ayam kecap ini. Ini ayam kecap ya. Yang tadi ayam saya lupa namanya tapi top juga. Jadi di sini halal ya. Mereka menyediakan makanannya halal. Wow. Jadi siapapun bisa coba. Wah, surga terbuka toh, bro. Wah, gila. Mantap. Ini kalau kita nggak janjian bro, mungkin nggak dapat karena selalu dipesan orang. Kayak hari ini kita lihat kita cuma dapat beberapa aja. Wah, ini mantap banget loh. Ya. Mereka bikin rasanya nggak kalah sama yang terkenal ya. Yang halal Pak. Yang halal. Yang non halal. Yang non halal. Iya. Biasanya kan non halal memang stratanya rasa tinggi, secara ya. rasa lebih tinggi ya. Tapi ini nggak kalah, ini luar biasa. Betul. Sekali, Ini ya. ayam kecap yang kemarin kita makan ayam yang lain. Jadi dia produksi beberapa macam. Ya. Tapi mantap memang. Pak Pram, seperti biasa saya pakai masker. Ya, kita jaga protokol kesehatan. Pak Pram buka aja. Siap. Ya. Ntar saya minum dulu sebentar. Silakan, saya juga minum. Ini kopinya mantap. Kita seruput dulu. Ya. Wah, yes. Wah, bicara soal anak nih ya bro. Iya. Saya punya anak 2 bro. Udah besar, yang gede sudah masuk semester 8 ini. Mau skripsi di BINUS, Fakultas Psikologi. Dia dulu pemain musik, pemain biola, pemain cello bro. Cello ya. Ya, dia punya kerinduan mungkin jadi terapi musik. Jadi terapi orang lewat musik, tapi dia masih ingin mengembangkan lagi karena makin belajar katanya makin suka dengan psikologi yang ada. Mungkin mau jadi S2, lanjut S2. Wah. Yang kecil semester 4 sebentar lagi. Masuk biomedical engineering. Waduh. Berat amat. Bapaknya pendeta, anaknya tidak ada yang pendeta bro. Tapi mereka itu tadi, ingat yang lalu kita bilang pohon ara kebun anggur, keluar buah ara rasa anggur bro. Mungkin mereka bukan kayak papanya hamba Tuhan, tapi mereka tetap hamba Tuhan di bidangnya. Yang satu terapi musik, yang satu nanti teknik kedokteran itu ya, biomedical engineering. Jadi sekolah yang belajar untuk bikin alat-alat yang dipakai dunia kedokteran. Di kampus Yuli di BSD. Gitu. 2 anak bro, mereka jalan umur 22 sama umur 20 tahun ini. Kemarin baru umur 21 sama 19. Tapi itu gimana Pak Pram? Pertama kali ngerasain pas lagi lahir gitu. Waduh. Sampai besar itu gimana Pak Pram? Saya melihat proses istri saya melahirkan kedua anak saya. Ya, kita ambil memang lahir normal, bukan sesar. Ternyata normal sama sesar tuh kayak mobil manual sama matic bro. Harganya selisih 20 juta 30 juta. Saya suruh normal aja ya. Manual aja. Dan saya dapat kesempatan itu anak lahir. Iya, dan itu amazing menurut saya. Ya, makanya kita harus ingat sama ibu yang mengandung dan yang melahirkan kita, karena perjuangannya luar biasa. Ya, tugas kita orang tua mendidiknya, membesarkannya, nyekolahkannya, biayainya sampai jadi generasi yang luar biasa ke depan. Nah, anak-anak itu adalah ternyata kunci sukses kita yang sejati. Sukses kita bukan dilihat dari apa yang kita raih hari ini, apa yang kita dapat hari ini, yang kita capai hari ini. Itu sukses, tapi belum sukses yang sejati. Sukses yang sejati itu justru ada di generasi kita, di anak-anak kita.
Jadi apa mereka, bakal melakukan apa mereka, itulah kesuksesan kita. Sama dengan universitas. Bro Matius sebagai dosen punya tempat untuk ngajar. Kampus itu terkenal atau tidak bukan karena kampusnya dibangun dengan biaya yang mahal. Wah, teknologinya spektakuler. Bukan itu bro yang bikin kampus itu dibilang berkualitas. Kampus itu hebat dan berkualitas karena lulusannya, alumninya ya Pak. Alumninya ditunggu dan dicari masyarakat. Itu baru kampus yang hebat. Gitu, jangan bilang dulu hebat sebelum anakmu melakukan sesuatu bahkan lebih dari engkau. Ada seorang tokoh pemimpin ya di dunia ini yang punya kalimat namanya John Maxwell bro. Dia punya kalimat sukses belum pernah menjadi sukses sejati sampai terjadinya suksesi. Itu bahasanya dia. Jadi kalau kita sukses belum sukses sampai ada orang-orang sukses lain yang kita hasilkan. Kan pemimpin yang hebat bukan pemimpin yang anggotanya banyak bro. Tapi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin-pemimpin hebat lainnya. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh main-main dengan anak-anak kita. Itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita mesti mendidiknya dengan penuh tanggung jawab sampai endingnya minimal mirip kita. Minimal. Seperti ayat di Alkitab, murid itu kalau belajar dari gurunya tidak lebih. Tetapi kalau murid itu sudah menyelesaikan pelajarannya, dia sama dengan gurunya. Tapi harapannya Tuhan kita bukan cuma jadi guru bro, tapi jadi bapak dan ibu buat mereka. Artinya kalau boleh anak-anak mencapai lebih dari yang papa mamanya capai kemarin, itu baru sukses yang sejati. Soalnya bagaimanapun Pak, sesukses-suksesnya kita, kalau misalnya anak kita bermasalah Pak, pasti kita juga tidak merasakan kebahagiaan, kedamaian. Gitu. Tetap menjadi kita kehilangan kesejahteraan kita. Kita nggak mungkin Pak ngelihat bisa diam melihat anak kita misalnya punya masalah gitu ya. Ada orang uang nggak kurang bro, tapi anak narkoba, nangis bro, ya kan? Ada misalnya, kedudukannya tinggi, bahkan mungkin terkenal mungkin di bidangnya, ya. Tapi ternyata anak-anaknya cerai lah itu mendukakan, mendukakan. Makanya sekali lagi keluarga itu jangan lupa, jangan sampai gagal menciptakan taman Eden di keluarga kita. Pastikan anak-anak bakal tumbuh bukan di hutan belukar Eden, tetapi di taman Eden karena mereka belajar banyak hal di dalamnya. Cuman gini Pak Pram, masalahnya kan anak-anak itu kan pada akhirnya mereka juga menjadi individu yang memang independen ya. Dia punya pemikirannya sendiri, dia punya pergaulannya sendiri, bahkan punya keputusannya sendiri. Gitu loh. Nah, masalahnya kan ya mungkin saja dia mengambil keputusan yang salah, dia kemudian bergaul dengan orang yang salah. Nah, kalau itu terjadi lah, balik lagi bagaimana masalah pertanggungjawaban kita kan, kita juga nggak bisa mengontrol juga anak kita Pak. Nah itu gimana tuh Pak Pram? Nah, saya belajar itu dari kitab Ulangan 6 ayat yang ke-7. Tuhan pesan kepada para orang tua untuk membicarakan firman-Nya, kebenarannya, dan mengajarkannya kepada anak-anak berulang-ulang. Yang saya suka dari Ulangan 6 ayat 7 itu ditulis begini, baik tak kala kamu duduk di rumah, baik ketika kamu sedang jalan keluar, baik ketika kamu sedang mau tidur, katanya gitu. Barengin anakmu, ceritakan dan ajar kebenaranku berulang-ulang. Kalau baca ayat itu bro, bukan berarti tiap hari anak-anaknya dikotbahin bro, disuruh kasih ayat, disuruh ngafalin ayat. Bukan, nanti tiap hari jadi sekolah minggu bro. Tapi artinya tugas mendidik anak itu pertama pada orang tua. Tuhan serahkan dan percayakan kepada papa mama yang dianugerahi anak-anak. Tugas mendidik anak bukan tugas sekolah, bukan tugas gereja, guru sekolah minggu, pendeta, atau guru-guru di sekolah. Bukan. Tapi tugas utama bahkan sejak anak itu dilahirkan adalah Tuhan berikan kepada orang tua. Nah, ayat itu mengajarkan gini, baik tak kala kamu sedang ada di rumah, duduk di rumah, jalan keluar, pulang, mau tidur. Kalau bro baca ayat itu baik-baik, ternyata didik anak itu 24 jam sehari bro. Dari bangun di rumah sampai keluar, nanti pulang lagi mau tidur, kan berarti kan 24 jam bro. Artinya gini,
Yuk sehari-hari apapun yang kita kerjakan di rumah tangga kita, keluarga kita, biar itu menjadi kayak yang dilihat dan didengar anak. Semoga sejak mereka belum bisa baca tulis, mereka sudah bisa melihat dan mendengar seluruh kebenaran Tuhan lewat papa mamanya. Gitu. Dari sedini mungkin ya. Dari sedini mungkin, lewat apapun. Lewat papa mamanya ngalamin ini itu, kok di reaksinya bener, itu kan jadi pelajaran buat anak sampai dia bisa baca. Dan yang luar biasa setelah duduk di rumah, ketika kamu jalan keluar, karena ada waktunya anak gak cuma kenal kita bro. Umur lahir sampai umur sekian cuma kenal papa mamanya. Tapi ada waktunya mulai masuk TK, dia ketemu teman yang lain, ketemu orang yang lain. Apalagi SD, SMP, wah ketemu lebih banyak yang lain. Itu kalau kita kemarin tidak bekali di rumah dengan betul, keluar biasanya terombang-ambing atau malah dihempaskan. Makanya ada orang bilang golden age itu, umur sekian sampai sekian di rumah itu penting sekali. Kalau itu nggak itu kayak bangun akar bro. Kalau itu nggak dibetulin, wah kena angin tumbang, kena apa tumbang. Jadi justru masa-masa dia dari lahir sampai mungkin menuju remaja gitu ya. Kalau dia diberikan fondasi pengajaran yang kuat ya Pak ya di rumah ya. Pengajaran yang kuat bukan ngotbain anak teladan bro. Teladannya ya. Contoh kehidupan di rumah. Maka dia ketika dia pun misalnya dia bersosialisasi, dia tidak mudah terombang-ambing gitu ya Pak ya. Betul. Saya jadi teringat Pak, memang contoh ya Pak ya, adik saya Pak. Ya adik saya namanya kan Markus Pak, Matius Markus gitu ya. Dia itu sekolahnya di STM Pak. Oke. Nah sekolah di STM kan satu kelas itu pada ngerokok semua Pak. Dia doang yang tidak merokok Pak. Wih. Gitu, karena tidak gampang tuh. Nah, pasti dibilang banci. Nah, makanya apalagi masa-masa remaja pemuda gitu ya. Dibully lah pasti. Pasti dibully gitu ya. Nah, tapi ya memang karena kita dari kecil gitu ya, memang papa sudah menunjukkan gitu ya. Papa dulu ngerokok terus berhenti merokok Pak. Gitu loh. Terus dia menunjukkan ya itu, dan dia kasih tahu lah merokok nggak bagus lah begini gitu ya. Nah seperti itu memang akhirnya jadi masuk ke kita Pak. Membekali gitu ya. Membekali. Jadi walaupun di istilah tanda kutip dibully sama teman-teman gitu ya, masa bodoh aja gitu loh. Penting sekali. Jadi seperti itu ya Pak ya. Sebenarnya kita bisa tetap ya Pak ya, walaupun dia punya keputusan sendiri, pergaulannya sendiri, tetapi kalau ditanamkan fondasi yang kuat, dia tetap bisa berperilaku seperti yang diharapkan gitu ya. Bahkan beberapa rekan mengajar sejak anak itu positif ada di rahim istri kita, itu sudah harus ngada hati-hati bro. Karena kelihatannya di dalam rahim, tapi dengar terus dan sebagainya. Karena kondisi psikologis ibu kan pengaruh ke. Pernah kita diskusi, suami istri punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, nggak ada yang sama loh bro. Iya. Papa mamanya sama, ada di rahim yang sama, tapi 2 anak, 3 anak, nggak ada yang sama. Terus kita tanya apa yang membedakan? Dulu ilmu kedokteran bilang kromosomnya yang membedakan, X, Y dan sebagainya. Nolah ini kromosom papa mamanya kan ya. Benar. Apa yang membedakan? Ternyata yang membedakan, ini diskusi ya, dalam diskusi ya. Yang membedakan adalah sejak suami istri itu berhubungan, pertemuan sperma dengan sel telur itu sudah punya andil. Ada istri yang ketika sel telurnya dibuai sperma melakukannya karena terpaksa, kewajiban, bukan dengan sukacita. Itu sejak ketemu jadi janin sudah muncul anak yang bad mood. Karena waktu mamanya ngelayani papanya terpaksa. Makanya hati-hati nih, suami istri jangan sekedar harus atau aku mau, aku pengen. No, mesti ini dari awal nih bro. Lalu dalam pertumbuhan berikutnya, kalau istri lihat suaminya tidak punya kerjaan, tidak punya income sambil hamil, wah itu cukup berat bebannya, karena dia mikir juga di dalam kandungannya. Makanya please, sejak awal itu anak tercipta, bangun taman Eden di dalam keluarga. Mungkin karena itu Pak. Kalau saya kan mata saya sipit Pak, karena mama waktu mengandung saya nontonnya film silat Pak. Kalau Markus kan matanya belum ya Pak ya? Iya, karena nonton film India Pak. Ya, ini perlu dibuktikan sih. Ya, tapi intinya pengaruh ya. Ada ayatnya tau bro, waktu si Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis, lalu Maria datang. Maria baru ngasih salam, Yohanes Pembaptis di dalam rahimnya Elizabeth melonjak itu bro. Ayatnya kan begitu. Jadi bisa respon dia. Padahal masih di dalam rahim. Makanya hati-hati, atur semua, belajar dan beri teladan yang keren.
Ya, yang paling asik itu jadikan kehidupan kekristenan itu, bukan acara, bukan ritual. Jadi kehidupan aja, jadi DNA kita. Biar secara natural anak-anak itu bertumbuh mengalami Kristus yang. Dan apalagi kalau misalnya kita bicara dia misalnya udah mulai umur 2 tahun, 3 tahun ya Pak Pram ya. Ya mau tidak mau dia kan meniru ya Pak, lagi masa-masa meniru. Iya. Ya kalau kitanya ngomongnya anak itu peniru ulung. Iya, kitanya suka ngomongnya kencang-kencang, nanti ngomongnya kencang juga sama. Bener. Udah anak itu melihat, dengar dan niru pasti udah peniru. Jadi kalau kita misalnya bilang ini, jangan teriak-teriak, tapi kita ngomongnya teriak Pak. Itu nggak teriak ya? Iya. Wow. Jadi itu penting sekali kita waspadai, kita aware dengan ini. Sejak istri kita positif atau sejak kita hubungan lah malah bro, nikmati betul-betul sampai akhirnya kalau Tuhan percaya anak itu muncul, lahir, didik dan besarkan dengan penuh tanggung jawab. Karena ingat tadi, sukses kita ada di mereka. Nah terus kan orang juga bilang Pak begitu oke lah dari masa anak-anak itu kan kita masih bisa punya kendali penuh ya Pak ya. Iya. Tapi mulai masuk remaja kok udah agak ribet nih Pak. Betul. Ya gitu loh. Ya, itu. Kalau waktu anak-anak yang capek fisik kita, begitu dia mulai beranjak dewasa yang capek hati kita. Mulai berani ngelawan, mulai punya pendapat yang berbeda dan kita kalau nggak siap merasa nggak dihormati. Kan berapa orang tua sakit hati dengan anak-anak nggak paham ini. Itu waktunya anaknya memang punya pendapat dan ide dan pemikiran yang berbeda. Kita masih siap itu. Jangan paksakan. Nah, episode sebelum ini kita belajar, kita perlu less of me, more of Jesus. Nah, dengan anak juga sama, bro. Dengan anak juga sama. Nah, saya akhirnya belajar penting membuka mata dan juga membuka telinga untuk anak-anak kita. Dan tentunya anak-anak juga penting membuka mata dan membuka telinga untuk orang tua. Ya masalah kan kita suka begini Pak. Dulu saya waktu masih seumuran kamu kan gitu kan ya kan. Kenapa seumuran kamu sama orang tua nurut ya gitu ya kamu ya kadang-kadang begitu ya. Masalah kan beda zaman. Iya, zamannya juga udah beda gitu ya. Zaman. Jadi akhirnya kita juga sebagai orang tua juga perlu belajar ya Pak. Yes. Itu kata belajar kunci, bro. Belajar dan terus mau berubah ke arah yang lebih baik. Ingat gak Tuhan pernah ngasih perumpamaan, tak kasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 tetap 1. Yang 1 tetap 1 dipikir baik, ternyata Tuhan marah. Artinya orang yang tidak mau berubah tetap aja. Itu downgrade mestinya sudah. Iya. Tuhan bilang kamu malas dan jahat. Karena harapannya Tuhan tak kasih 2 jadi 4, tak kasih 5 jadi 10. Artinya terus berubah, bahkan berubahnya ke arah yang lebih baik. 2 jadi 4 itu 100% loh bro. 5 jadi 10 itu 100%. Jadi arahnya ke arah kemaksimalan. Ayo dalam hidup ini Tuhan kasih talenta kita jadi orang tua, jadi apapun, bisnismen, jadi mahasiswa, jadi apapun, pekerja. Teruslah belajar, teruslah berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maksimal. Itu baru berkenan. Dan biasanya Pak Pram, orang yang nggak mau belajar itu Pak, karena dia merasa dirinya udah jago Pak. Nah, itu. Ya, udah merasa dirinya udah tahu, udah ngerti gitu ya Pak ya. Artinya nak ditarik benangnya sombong toh, sombong. Dan makanya balik lagi harus bilang menjadi hilangnya di kitanya semakin hilang ya Pak ya. Less of me, more of Jadi Jesus. semakin kita merasa diri kita less, artinya kita membuka diri untuk belajar ya Pak ya. Betul, itu kunci. Ternyata dari situ kembangannya banyak sekali Pak. Wah, luar biasa. Itu esensi kekristenan. Esensi kekristenan bukan sekedar sembuh dari sakit atau kaya raya kemarin miskin, no. Esensi kekristenan adalah kita terus berubah jadi seperti yang Kristus mau. Seperti itu. Nah, waktu anak-anak seperti ini bertumbuh, saya juga belajar buka mata, buka telinga. Ada satu peristiwa yang saya ingat dan itu memberkati anak-anakku, bro. Ya, jadi satu kali anak-anak milih makan di Korean food, bro. Bibimbap gitu-gitu ya, yang makanan-makanan Korea begitu, bro. Saya diajak makan, saya nggak bisa makan ya, bro. Lidah saya itu kalau nggak Jawa, Indonesia food, Chinese food, bro. Diajak Korean food nggak bisa terima, bro. Jadi aku nggak ikut makan, nyoba nggak doyan tuh, saya diam mereka makan. Apalagi kimchi Pak, asam-asam pedas nggak jelas. Lebih kaget lagi waktu bayar, bro. Kok mahal ini ternyata. Lain kali diajak makan yang Jepang, sushi, sashimi, mereka makan, saya nyoba.
nggak ada enaknya itu. Komentar. Waduh, iya, bayar lebih kaget. Nah, akhirnya saya nggak ikut makan. Setelah bayar pulang, saya beli nasi goreng, tak bawa pulang, tak makan di rumah. Lalu saya dengar bro dari kamar anak saya tuh ngomong, Cici sama adiknya ini ngomong, lain kali kalau makan di Jepang kita aja deh, papa nggak usah ikut, kasihan papa nggak bisa makan. Iya. Lalu nunggu kita selesai bayar pulang, papa bawa apa makan di rumah udah malam. Lain kali kalau makan Korea, makan Jepang yang papa nggak suka, kita aja yang makan, nggak usah bawa papa. Waktu saya dengar itu di depan aku makan yang saya bungkus ya bro, aku terus ngambil kesimpulan, berarti tadi aku bersama mereka di Korean food atau Japanese food, aku tuh merusak suasana mereka. Karena mereka lihat aku nggak makan tuh bro. Lalu pulang masih bungkus dan saya makan baru malam di rumah setelah nyampe. Jadi saya nggak ikut makan bersama mereka tuh merusak suasana atmosfer mereka. Sampai pulang ngomong lain kali kalau makan di situ kita aja. Wah, aku kan tuh kuncinya mau denger bro. Iya. Begitu aku denger, wah saya tadi tuh merusak suasana anak-anak menikmati Korean food yang mereka suka, Japanese food yang mereka suka. Wah, lain kali aku harus bisa makan. Dan setelah itu saya coba bro, kalau diajak saya ikut makan dan pulang saya nggak akan mampir bungkus untuk saya makan itu aja. Sampai anak bilang, Pak sudah doyan Pak, lagi nyoba nak, enak Pak, suka Pak. Sampai terakhir belum ketemu enaknya di mana. Tapi saya mau melakukan itu. Sampai setelah sekian waktu saya mulai bisa makan bro, Korean yang cuman selada atau apa, kimchi, lalu bibimbap, lalu sushi, sashimi dan sebagainya. Mulai bisa makan, mulai bisa menikmati anak-anak yang ngajar. Dan istri saya juga menguatkan supaya siap dipakai Tuhan internasional. Jadi harus cocok makan apa saja harus bisa. Ya kalau diundang di Korea terrepot Pak. Dan satu kali bro, saya dapat kesempatan dan anugerah pelayanan di Amerika. Wah itu retreatnya di tempatnya bule bro. Iya. Wah makan roti pakai apa, makan. Wah itu tapi aku udah di training sama anak dan istriku. Jadi aku mensyukurinya. Saya mensyukuri gara-gara telinga membuka, mata membuka. Itu membuat kunci anak-anak juga diberkati ternyata. Bukan sekedar ngasih duit, nyekolahkan hebat. No, kita punya mata mau memperhatikan, kita punya telinga mau mendengar mereka. Wah itu kunci. Anak-anak akhirnya juga respect dengan kita tanpa diminta. Karena lihat papanya mau berubah. Apa yang dulu diomong maminya, mereka juga lihat, iya ya, papa dulu kan gak doyan gara-gara kita nih. Papa akhirnya nyoba dan akhirnya mau makan. Wah itu memberkati anak-anak. Wow. Nah, tadi kan kita udah bahas yang remaja nih Pak. Iya. Nah, sekarang mulai masuk ke pemuda nih Pak. Begitu masuk muda-mudi kan udah mulai cari pasangan hidup nih Pak. Iya. Nah, namanya orang tua kan pasti berharap anak kita dapat pasangan hidup yang terbaik. Dan kita punya tolak ukur kebaikan. Betul. Nah, masalahnya kan anak kita punya hati bagaimana ya kita kan nggak tahu juga ya. Nah, saya nggak tahu nih Pak Pram udah mengalami itu belum ya dengan kedua. Kami menyadari keputusan ada di mereka, wong mereka yang akan menjalani kehidupan ke depan dari bersama pasangannya ya tentunya ya. Saya dan istri cuma membekali. Salah satu yang saya ingat istri saya itu kalau ngomong sama anak-anak gini, nah kalau mau buka mata, buka matanya sekarang. Begitu kamu memutuskan menikah dengan seseorang, itu saatnya kamu harus close your eyes. Wow, karena kalau mau open your eyes now, dia bilang begitu. Wow. Ketemu siapapun, lihatlah. Ya bahkan lihatlah. Mungkin kadang-kadang anak-anak saya bilang, kalau aku kawin sama etnis yang berbeda boleh enggak Pak? Kalau papa Chinese, apa aku harus kawin sama orang Chinese? Wah, saya kan ngajar tuh bro. Nah, akhirnya istri bilang bahwa yang penting sepadan dengan kamu. Sepadan itu ceritanya bukan tadi kita pernah ngobrol, bukan sekedar mau diajak ke gereja, ya toh? Tapi pastikan kamu bisa nerima budayanya enggak, kamu bisa nerima pribadinya enggak, habitnya enggak, latar belakangnya enggak. Coba. Kan pendidikannya beda enggak? Karena kami pernah dalam pelayanan bro, suaminya cuma lulusan SMP, istrinya S2 bro. Waduh, ternyata bedanya di cara berpikir mereka. Bedanya di situ, yang satu mikirnya short, yang satu mikirnya long. Dan itu suka jadi konflik. Punya duit sedikit maunya menikmati dan menghabiskan yang short. Yang long, ini anak bakal SMP, ini anak bakal SD. Jadi gara-gara itu jadi rame karena cara berpikirnya aja. Jadi kita tunjukkan, nih loh, beda pendidikan akhirnya terhalang di sini. Ada yang beda usia cukup jauh, sampai 12 tahun.
Yang satu sudah tidak kepingin kemana-mana, yang satu masih ingin pergi-pergi. Konflik lagi di usia tua mereka. Jadi kita ngomong, kata sepadan itu luas. Makanya nak, open your eyes now. Begitu kamu sudah menikah, itu saatnya close your eyes. Wow. Yang kedua, yang istriku bekali. Kalau kamu sudah kawin dan bersama pasanganmu, jangan balik ke rumah ya. Wah, itu kaget saya dengar istriku ngomong begitu. Saya tanya, kok kamu ngomong begitu? Beberapa anak kalau tidak dibekali atau itu, ada apa dengan pasangannya pasti minta pulang itu. Karena dia yakin orang tuanya pernah membela dia, menerima dia, dan itu menjadi masalahnya lebih dalam lagi dengan pasangan. Ya, kita kan diajarkan kan ketika menikah, harus keluar. Itu istriku bilang, ada ayatnya kan. Kalau menikah memang harus keluar dari rumah bapak ibunya dan bersatu dengan suaminya, bersatu dengan istrinya, jadi keluarga baru. Makanya ini perlu dibekali. Kamu ada apa-apa selesaikan. Jangan pulang, karena kami akan pasti bela kamu. Kami pasti akan terima kamu anak kita. Ya, tapi ini perlu diomong supaya kamu tahu bahwa please, ini tuh pilihanmu. Kami tidak pernah maksa kan, kita tidak pernah maksa tuh hari ini tuh silakan pilih. Jadi itu dibekali sekarang. Makanya sekali lagi impartasi kebenaran, teladan kebenaran, hujan. Ya kalau sampai misalnya suami istri berantem ntar dikit-dikit pulang mah, kan sebenarnya itu tanda kutip udah mulai mengizinkan hal-hal kecil untuk berpisah ya Pak ya. Ya. Banyak orang tidak sadar itu celah yang setan suka pakai. Kalau sekali-sekali udah begitu kan lama-lama makin besar Pak. Tidak cocok sedikit, masalah sedikit pulang ke rumah orang tua. Nah, kita selalu bilang, istri saya terutama ini pewayuan dan dia begitu udah menikah jangan balik ke rumah. Dalam arti bukan ngusir ternyata, tapi please selesaikan apapun yang terjadi di sini. Jadi hati-hati nyanyi lagu pulangkan saja orang tuaku ya. Lagu cengeng tau bro itu. Jadi itu tuh yang terus kita bekali di usia-usia hari ini. Di usia-usia hari ini. Nah, sekali lagi yang tapi Pak, sorry Pak, satu lagi nih Pak. Tapi kalau dia memilih misalnya tidak seiman gimana Pak? Ya, kami sangat menyayangkan. Artinya kita juga mengajar kebenaran firman Tuhan ke mereka. Ya, kita cuma berkata kalau sudah diberitahu tidak mau, kita paksa biasanya makin ngelawan bro, makin sembunyi-sembunyi gitu ya. Kita bilang resiko tanggung jawab kalian. Kamu yang ngalami. Kalau dari titik itu ya kita cuma bisa mendoakan ya Pak. Bisa mendoakan. Ya. Jangankan kita orang tuanya Tuhan yang menciptakannya aja tidak bisa buat apa-apa kalau dia milih yang tidak benar. Tuhan kan kasih free will. Artinya kemahakuasaannya nggak kepake kalau sudah urusan dengan kita. Jadi kita cuma bisa mendoakan. Nah, makanya ini pesan penting. Semoga tidak seperti itu dari awal yang benar didiknya. Ya, jadi kalau masih dari awal sedini mungkin lah katanya. Kalau yang tanda kutip sudah terlanjur ya doakan. Minta kasih karunia. Sudah kasih karunia ya. Seperti itu. Iya, kadang-kadang orang harus sakit dulu memang baru ngerti artinya kesehatan. Kalau tidak pilek, tidak menyadari oksigen itu anugerah. Iya kan? Kalau enggak diare enggak sadar bahwa pencernaan ini bekerja dengan bagus, begitu diare baru ngerti lemes kemarin kok nggak makannya sembarangan. Mungkin banyak orang yang merasa gini Pak Pram. Ya tapi kan banyak juga orang yang tidak seiman tapi hidupnya bahagia. Mungkin karena balik lagi ya, kalau kita meyakini bahwa iman kita membawa kepada keselamatan, pertanyaannya apakah benar bisa berbahagia ketika kita tahu kita selamat? Pasangan kita tidak selamat gitu loh. Kecuali kita belum sampai ke level itu ya, kita berkata udahlah pasti pembahasan kita yang lalu ya, pasti Tuhan baiklah gitu loh, sehingga melupakan keadilan gitu. Dan satu lagi mungkin yang perlu dipikirkan bahwa tolak ukur kebahagiaan bisa salah loh. Kita pikir berbahagia seperti dulu, waduh jadi putri ya, dikawin sama pangeran negara terkenal ya, pasti bahagia. Ternyata kita tahu enggak juga, sampai carut marut kayak begitu ceritanya. Jadi kacamata kita belum tentu betul bro. Iya, kita pikir happy ternyata enggak. Makanya hati-hati dengan semua penilaian kita. Ya, dan soal logikanya begini Pak. Kalau kita kemarin kan sudah belajar Pak bahwa yang suami semakin mendekat kepada Kristus, yang istri semakin mendekat Kristus, hubungan suami sama Kristus akan semakin dekat. Pertanyaannya,
Kalau yang satu mendekat kepada Kristus, yang satu tidak mau mendekat ke Kristus, tentu pincang. Bagaimana hubungannya bisa makin dekat, Pak? Karena tolok ukurnya berbeda gitu ya. Itu jadi nggak sefrekuensi akhirnya. Iya. Biasanya bermasalah berat di situ. Tapi sekali lagi, kalau toh kenyataannya seperti itu, minta kasih karunia. Ya, berdoa. Iya, enggak. Makanya Tuhan ngajar kita di Ibrani, jangan jauh-jauh dari takhta kasih karunia. Hampiri, kita dikuatkan, kita dapat anugerah untuk ya mungkin bayar harga lebih mahal aja. Jadi bayar harga lebih mahal aja. Ya, kalau kita bayar harga lebih mahal untuk sesuatu yang lebih baik, oke lah. Ya, yang paling menyakitkan udah bayar mahal ternyata nggak jadi lebih baik atau nggak enak. Waduh, itu sedih sekali. Jadi mengembangkan anak ini bukan masalah tanda kutip investasi, Pak. Ada yang bilang banyak anak banyak rezeki, ntar kalau udah gede harus gitu, nggak gitu ya, Pak ya? Kita nggak buat itu. Investasi. Ya? Kalau kata itu dipakai oke, tetapi hasilnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan sekedar untuk investasi buat diri sendiri gitu, bukan? Iya. Nanti malah kecewa. Iya. Kita akan kecewa. Siapa yang berharap kepada manusia terkutuk, terkecewakan nanti. Ya. Jadi kita lakukan bagian kita yang terbaik dan sepenuhnya biar itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow. Dan kalau itu terjadi kita ikut dipuaskan kok. Iya. Balik lagi seperti yang kita bahas di episode lalu, justru kalau kita semangatnya memberi, Pak ya. Oke. Ya, kita mau giving kepada anak kita, memikirkan yang terbaik buat dia bukan buat kita, Pak. Betul. Ya kan bukan umumnya ya, bahwa kita belajar bahwa semakin banyak memberi justru Tuhan melimpahkan kelebihannya, Pak ya. Dan satu lagi yang saya juga pernah dengar dari Bro Matius. Orang tua ke anak hukumnya wajib. Yes. Tapi anak ke orang tua bukan wajib. Semoga anak kita karena tahu kita bertanggung jawab, nggak diminta, nggak dituntut, tahu memperlakukan yang terbaik. Dan itu berbeda, Pak. Ya, dia melakukan sesuatu buat kita karena merasa wajib, sama dia melakukan kita karena dia kasih. Betul. Ya, kita lebih suka yang cinta itu daripada wajib. Wajib nggak asik banget, nggak nikmat banget. Dan kita mesti ingat, anak kita juga akan punya keluarga, Bro. Kuenya itu dibagi-bagi. Ya ke suaminya, ke istrinya, ya ke mertuanya, ya ke anak-anak mereka, ya ke kita orang tuanya. Kita mesti sadar itu. Makanya please jangan berharap apa-apa. Ya kita lakukan karena Kristus dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan biar anak-anak seperti kita juga ngasih contoh, memperlakukan oma mereka dengan baik, biar itu jadi teladan juga. Kalau enggak, kita kecewa dengan anak-anak nanti. Ya. Oke, Pak Pram, kalau gitu thank you banget Pak Pram atas inspirasinya ya. Dan ini lengkap banget nih Pak. Ya, kita udah dari ujung sejak Pak Pram kecil sampai menjadi orang tua pendidikan. Dan anak-anak udah gede-gede sekarang ya, udah gede-gede. Ya, jadi ya perjalanan Ghost to 50 ini ternyata menjadi legacy dari Pak Pram buat kita, doa saya inspirasi ya dari kehidupan Pak Pram ya. Semoga semua tentang ceritanya Tuhan yang nyata, yang diberitakan, bukan sekedar cerita saya. Dan ini adalah kalau kita bilang dalam rangkaian seri Ghost to 50 nih Pak ya, dalam rangkaian seri Ghost to 50 kita akan berada di minggu di berikutnya, episode berikutnya edisi pamungkas ya Pak ya. Hari H ya, itu sebagai edisi pamungkas gitu ya. Umur 50 ya, untuk melengkapi perjalanan Ghost to 50 ya. Semoga jadi berkat buat semua yang nonton dan dengar. Dan tentunya sesudah seri Ghost to 50 ini banyak lagi yang akan kita karya-karyakan, kita lakukan ya Pak ya. Gitu ya. Jadi, after 50 nanti. Jadi justru ini adalah semacam grand opening ya, gitu ya Pak ya. Grand opening untuk terus berkarya di dunia sosial media yang memang Tuhan izinkan ya, supaya lebih banyak orang lagi mendapatkan berkat seperti itu. Betul. Oke, kalau gitu sekali lagi itu jangan lupa Pak ya, klik like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi ya, karena nanti di episode berikutnya kita akan masuk ke dalam edisi pamungkas di hari ke-50 ya, 50 tahunnya Pak Pramono Limanto. Thank you buat Koko Cafe nih. Oke, Koko Cafe. Tempatnya luar biasa dan tolong kalau mampir ke Alam Sutra harus mampir ke sini. Dan ownernya sangat friendly Pak. Ownernya open buat kita. Baik banget orangnya. Thank you banget buat Koko Steph dan Ko. dan Ko. Oke, sampai ketemu. Bye. God bless you.